Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai hukum dasar kimia pada masih memahami tata nama senyawa. Kita mulai ya. Untuk yang pertama, kita akan menentukan nama-nama senyawanya ya. Menentukan nama-nama senyawa dari beberapa yang sudah disebutkan di sini. Nah, di sini ada fosfor dan Cl3, berarti monofosfor triklorida. Biasanya kalau mono itu jarang sekali disebut ya. Jadi kita bisa katakan fosfor triklorida. Yang B, dinatrium pentaoksida. Di karena ada 2, penta karena di sini ada 5. Dinatrium pentaoksida. Kalium klorida. Kalsium bromida. Aluminium ya. Aluminium nitrit. Nitrit ini NO2 min muatannya, aluminium nitrit. Kemudian ini tembaga 1 sulfida. Nah, kalau yang khusus C2S itu Cu2S. S itu kan biloknya, S itu kan 2 min ya. Berarti kan sama dengan 2 kali ArCu ditambah 1 kali min 2, kan seperti ini, sama dengan 0. Kemudian 2 ArCu sama dengan 2, ArCu sama dengan 2/2 sama dengan 1. Ingat bagaimana menentukan rumus molekul relatif. Nah ini kan, jadi jumlah bilok total sebuah senyawa itu sama dengan 0. Di sini ArCu-nya 1, berarti kita bisa menamakan Cu2S itu adalah tembaga 1 sulfida. Sulfida. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, yang G, CuSO4. CuSO4. Nah, ini kan jelas kita bisa melihat biloknya. Cu itu pasti kan biloknya 2+, berarti Cu2 positif plus SO4 2 negatif. Itu kalau kita mau memecah, berarti biloknya kan ini kelihatan 2. Seperti itu. Jadi kita bisa tuliskan sebagai ini itu tembaga. Ya Allah, anak saya habis ngupas apel itu loh, Chan. Jadi ada lalatnya masuk. Tembaga 2 sulfat. Nah, selesai. Kemudian yang kedua, tentukan nama atau rumus kimia senyawa. Ini juga mudah ya. Ini asam fluorida, asam sulfida, asam nitrit. Nah, asam iodida, asam iodida itu sama dengan Hi. Kemudian asam karbonat itu sama dengan HCO3. Iya benar ya. Asam karbonat. Asam karbonat itu CO3 itu kan bentar. Karbonat itu kan 2 min ya. Berarti H2CO3. Asam sulfat mudah sekali. H2SO4. Ini yang biasa kita kenal sebagai air aki ya. Air aki. Ini air keras termasuknya. Kemudian yang ketiga. Oh, benar ya, udah selesai ini berarti. Ya, asam sulfat berarti sudah selesai. Kemudian nomor 3, senyawa BaBr2 dinamakan dengan barium bromida. Benar. Senyawa SO2 diberi nama sulfur oksida. Itu juga
Nah, kalau SO2 itu salah. Kalau sulfur dioksida, sulfur oksida. Kalau sulfur oksida itu SO. Kalau SO2 itu sulfur dioksida. Seperti itu. Kemudian yang ini senyawa P2O5 diberi nama fosfor pentaoksida. Itu salah juga. P2O5 itu mestinya difosfor, karena ada dua ini, makanya pakai di fosfor pentaoksida. Pentaoksida. Kemudian aluminium oksida memiliki rumus kimia Al2O3, itu benar. Besi 3 klorida memiliki rumus kimia FeCl3, itu juga benar ya. Karena Fe itu kan muatannya bisa 2 plus bisa 3 plus. Kalau 3 plus berarti pakainya FeCl3. Kemudian yang keempat, pasangan berikut yang tidak memenuhi aturan IUPAC adalah magnesium klorida. Magnesium klorida benar. Karena apa? Karena Mg itu 2 positif ditambah 2 Cl negatif, itu jadinya adalah MgCl2. Benar itu. PbNO 3 2 kali itu adalah NO3 itu tadi apa tuh? NO3 itu tadi sudah disebut belum ya? Kalau ini tadi nitrit, aluminium nitrit. Nitrit, nitrat, NO3. Oh ya benar. Timbal 2 nitrat. Ini benar ya, karena timbal itu kan mestinya diikuti dengan bilok. Kemudian kalau ini karbon disulfida, itu juga sudah benar. Kalsium di bentar. Kalsium ini tadi disulfida benar. Kalsium mestinya klorat saja, nggak perlu pakai diklorat ya. Kalsium klorat itu sudah benar. Kemudian kalium bikarbonat. Ini kalium bikarbonat ini juga sudah benar. Berarti yang perlu yang tidak memenuhi aturan IUPAC itu yang D. Mestinya kalsium klorat saja. Kemudian yang nomor kelima, perhatikan senyawa-senyawa berikut. Tentukan rumus kimia atau nama senyawanya. Kalium iodida, Ki. B. Amonium klorida, berarti NH4. Benar ya? Cl. Kemudian yang C. Besi 3 bromida, berarti FeCl3. Yang D. Fosfor pentaklorida, berarti PCl5. Kemudian E. Mangan 4 sulfida, itu sama saja Mn S 2 kali. Karena S itu kan tadi sudah kita ketahui ya, S itu kan muatannya 2 min. Berarti kalau 4, kalau bilok mangannya 4, berarti S-nya mestinya 2. Seperti itu. Kemudian yang F itu jelas amonium hidroksida. G. Barium hidroksida. H. Asam fosfat. Ya. Asam fosfat. Kalau PO4 itu fosfat, kalau PO3 itu fosfit. Jadi dibedakan ya. Kemudian yang ke I ini adalah SN itu timah. Ya. SN Cl4 itu sama dengan timah 4, biloknya 4 klorida. Kemudian kalau yang J, litium bifosfat. Yang J, litium bifosfat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, sesuai aturan IUPAC, senyawa besi 3 klorat memiliki rumus kimia FeClO4 3 karena memiliki kation Fe3.
Coba lihat tadi klorat tadi itu senyawanya adalah ini ClO3, ClO4 itu sama-sama klorat ya. Sebentar. ClO3 ini besi 3. Ya, benar ya. Apakah benar atau salah? Benar. Kemudian yang pernyataan kedua, senyawa dengan rumus NaHSO4 ini bisulfat ya. Ini ion bisulfat. Ini tadi litium bisulfat juga. Bifosfat, sorry. Kalau ini natrium bisulfat atau natrium asam sulfat karena terdapat unsur H. Lakukan analisis terhadap simpulan tersebut, apakah benar atau salah. Nah, ini saya rasa yang kalau alasan yang pertama muatannya ini 3 karena memiliki kation Fe3+. Nah, itu benar. Seperti yang Pak Jul tadi katakan bahwa tata nama senyawanya yang pertama tadi mana tuh? Nih. Logam ditambah non logam ya. FeClO4 3 kali ini kan logamnya Fe. ClO4-nya 3 kali itu kan non logam, berarti logam bilog. Nah, bilognya itu diperoleh dari mana? Bilognya diperoleh dari ini Fe3+. Sehingga namanya besi 3 anionnya. Seperti itu. Kemudian yang pernyataan kedua itu juga benar. Karena apa? Natrium bisulfat memiliki nama natrium bisulfat. Ini oke lah, clear ya. Karena terdapat unsur H. Atau natrium asam sulfat karena terhadap unsur H. Nah, kalau yang ini itu salah ya. Mestinya adalah terdapat unsur ini bisulfat. Bisulfatnya itu apa? Bisulfatnya itu HSO4-. Nah, ini senyawa bisulfat. Itu yang mengakibatkan dinamakan bisulfat. Bukan karena ada H-nya. Kalau ada H-nya aja nggak ada SO4-nya ya nggak mungkin jadi natrium bisulfat. Apalagi yang utamakan sulfatnya ini. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.